Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah. Hari ini Selasa 11 Agustus 2020 kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, silahkan kalian siapkan buku catatan tematik dan buku paket tematik terpadu 5A, lalu buka pada halaman 51. Nantinya, materi yang akan Ustazah sampaikan dan yang tidak ada di buku bisa kalian catat untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Yang pertama yaitu landasan tauhid. Adapun landasan tauhid pada pembelajaran hari ini adalah surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu dengan mengamati peta Indonesia, siswa mampu menunjukkan dan mengidentifikasi jenis-jenis peta bangsa Indonesia secara seksama. Yang kedua, dengan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila, siswa mampu menunjukkan dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan benar. Nah, coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut. Nah, di sini ada dua peta. Ini merupakan peta Indonesia. Jadi kedua-duanya ini sama-sama peta Indonesia. Namun, apa perbedaannya? Untuk peta yang atas, ini merupakan peta umum. Sedangkan yang peta bawah merupakan peta khusus. Kenapa? Ini sama-sama peta Indonesia, namun jenisnya berbeda. Simak penjelasan berikutnya. Nah, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu keadaan secara umum. Contohnya, seperti adanya ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan buatan dari daerah tersebut. Contohnya nih, di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa untuk kenampakan alamnya di sini ada gunung apa saja. Kemudian di Pulau Sumatera, kenampakan buatannya ada waduk apa saja. Dan misalnya di Kalimantan Tengah, ibu kotanya apa. Nah, itu semua ada di dalam peta umum. Jadi, peta umum ini adalah peta yang menjelaskan secara keseluruhan atau secara umum dari suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contohnya seperti pada gambar di samping. Ini merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa di dalam peta ada berbagai jenis warna. Ada yang orange, ada yang orange muda, ada yang warna hijau, hijau muda, dan juga hijau tua, juga ada yang warnanya merah. Nah, untuk peta yang berwarna merah ini menunjukkan adanya kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Sedangkan untuk warna hijau muda, ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di daerah tersebut sangatlah rendah. Nah, selain peta kepadatan penduduk Indonesia, yang merupakan contoh peta khusus lainnya adalah peta persebaran flora dan fauna. Peta persebaran flora dan fauna itu misalnya di Pulau Jawa, ada flora apa saja, ada fauna apa saja, yang mana setiap pulau pastinya flora dan faunanya itu berbeda-beda.
Jadi untuk peta khusus ini lebih dihususkan. Misalnya, kita mau mengetahui dari peta Indonesia itu persebaran sukunya atau kepadatan penduduknya. Lah itu termasuk ke dalam jenis peta khusus. Selanjutnya, nah di sini ada contoh peta lagi. Ini merupakan contoh peta suku bangsa di Indonesia. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya, peta suku bangsa di Indonesia ini termasuk ke dalam jenis peta umum atau peta khusus? Nah, betul sekali. Peta suku bangsa ini merupakan peta jenis khusus atau peta khusus. Nah, kenapa disebut peta khusus? Coba kalian lihat di sini. Di sini memang peta Indonesia, namun yang ditunjukkan hanya suku bangsanya saja. Contohnya di Pulau Jawa, ada suku Banten, suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa. Di Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, suku Melayu, kemudian di Pulau Papua. Ada suku Dani, suku Asmat, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat besar dan memiliki beragam suku dan budaya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa menjadi terpecah belah. Akan tetapi, bangsa Indonesia itu tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Jadi, di setiap sila dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang berbeda-beda, yang mana nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu Ustazah akan memberikan beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai dalam Pancasila. Contohnya saja yaitu perilaku di sekolah. Misalnya, memilih teman hanya yang kaya saja. Nah, misalnya ada teman kalian yang tidak mau berteman dengan orang yang kurang berada. Mereka itu hanya mau berteman sama orang yang kaya saja. Contoh lainnya, misalnya menyontek saat ulangan. Jadi ini kan sudah tidak menerapkan perilaku yang nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu misalnya berkelahi, kemudian tidak mau mengikuti upacara bendera. Nah, dari contoh-contoh perilaku ini bukan mencerminkan nilai Pancasila atau yang tidak boleh kalian ikuti. Selanjutnya yaitu perilaku yang ada di rumah. Misalnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, bermalas-malasan, tidak membantu orang tua. Jadi kalian harus menghindari sifat seperti ini atau perilaku seperti ini. Di rumah kalian harus selalu membantu kedua orang tuanya, tidak boleh bermalas-malasan, harus selalu rajin belajar dan bersikap jujur. Yang ketiga yaitu di masyarakat, misalnya tidak mau menjenguk tetangga yang sedang sakit, suka pamer kekayaan. Nah, dari contoh-contoh ini merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Jadi tidak seharusnya kalian lakukan. Kalian hanya boleh melakukan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Yang pertama yaitu nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi bangsa Indonesia ini, kenapa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang besar? Karena masih banyak bangsa Indonesia yang menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Faktor yang kedua yaitu wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Nah, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang paling luas di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Dan banyak sekali pulau-pulau yang tersebar di Indonesia. Yang ketiga yaitu letak geografis dan strategisnya Indonesia. Yang keempat yaitu besarnya jumlah penduduk. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi penduduk di Indonesia ini sangat banyak, sangat besar sekali dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Faktor yang kelima yaitu beragamnya suku, agama, ras, budaya, sosial, ekonomi, dan golongan. Nah, kesimpulan pada materi hari ini yang pertama yaitu peta terbagi menjadi dua jenis yaitu peta umum dan peta khusus. Salah satu contoh dari peta umum adalah peta yang ada ibu kotanya. Sedangkan contoh peta khusus adalah peta kepadatan penduduk. Yang kedua, di dalam sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian materi yang dapat Ustadzah sampaikan. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.